Leluhur Kanjeng Nabi yang saya sebutkan namanya tadi, tidak ada yang berbuat mbak jenengan dijaga betul. 97% ahli sunnah wal jamaah, madhabnya Hanafi, Thariqah Naqsyabandiyah, 3% Syiah. Perang saudara, paten-patenan, bom-boman sudah 24 tahun. Bom meledak di pasar, di madrasah, di kantor, di Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu santun, kamu halus, kamu pemaaf, maka orang Mekah masuk Islam semuanya masuk Islam. Wa ra'aitan nas qulub fi dinillah afwaja. Kamu lihat orang berbondong-bondong masuk Islam karena simpati dengan akhlakmu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya kamu sombong, kasar, congkak, bawa pentung, sweeping, takbir, niscaya lan faddu min haulik, orang Mekah akan lari meninggalkan kamu. Tapi kamu santun, pemaaf, halus, sopan, maka mereka semua masuk Islam. Jadi kalau di Ngawi ada orang khutbah kotor, turunkan dari mimbar. Siap? Khutbah itu adalah tausiah, wasiat bila husna, dengan kebaikan, wasiat eling mati, taubat, ayo ikhlas karena Gusti Allah. Ada orang khutbah nyaci maki, nyebut nama orang, turunkan seret dari mimbar. Siap? Kata betul wah ini kata Husdur, buta mata, buta hati. Rizik ngomong kayak gitu. Yang bikin buta mata itu siapa? Gusti Allah. Yang mari ini buta Gusdur siapa? Oh tahu dia bagus buta hati. Dari mana tahunya Gusdur buta hati? Ya Allah. Waktu Gusdur di rumah sakit baru operasi saraf, kan stroke, dioperasi kepala, dioperasi. Saya tungguin, saya Pak Muhammad Iskandar, Saifullah Yusuf, Ketua Golkar Jawa Tengah Haji Wisnu, Menteri Zaman Orde Baru Cakrawardaya Subyakto Cakrawardaya, orang 5 pelan-pelan ngobrol ngomong, tiba-tiba Gusdur ngendikan, mengko aku bakal jadi presiden. Masih Pak Harto ini, kita semua kaget. Ini Gusdur konser, sudah nggak waras. Itu Gusdur tuh. Mana buta hatinya, mana buta hatinya? Memang matanya buta, tapi buta hatinya mana tuh? Suatu hari jogging itu olahraga, jalan-jalan pagi. Mampir ke rumah saya jam 8, minta air putih, minta roti tawar, duduk, saya buka AC, tidur ngorok di kursi itu. Ada 20 menit, ada saksinya, santri saya bangun dari tidur, Kang Said mengkonek wis umur 56 sampean jadi ketua umum PBNU. Apa mana Habib Rizik Rune NU, wah bohong itu. Artinya apa? Sungguh engkau Rasulullah orang hebat, sukses, pemimpin yang berwibawa, yang bisa menegakkan kebenaran, memberantas kejahatan, menegakkan keadilan, memberantas kezaliman, memisahkan, membedakan antara yang hak dan yang batil. Engkau datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh para sahabat yang gagah berani, tidak pernah ada rasa takut, tapi berhati mulia, berakhlak mulia, tidak sombong. Tapi kalau dalam medan perang tidak pernah mundur. Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Dialah Nabi kita yang selalu kita harapkan pertolongannya ketika kita mendapatkan problem atau kesulitan apapun. Percaya betul? Dialah namanya, ayo ikut saya, ayo, yang hafal ikut. Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidara bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falil bin Abir bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Hormuz bin Akhnuh bin Idris bin Mihrayil bin Qinan bin Anush bin Syed bin Adam alaihissalam. Jelas buatan leluhurnya Kanjeng Nabi, leluhurnya panjenengan jelas buatan. Ayo saya ngomong jelas, sebut 10 ayo. Jangan betul jelas,
Menawa jenengan menawa putune bayi dikuan kebon singkong menawa. Leluhurnya Kanjeng Nabi sejak Nabi Adam sampai bapaknya Syekh Abdullah, ibunya Siti Aminah dijaga oleh Allah. Hafizul ilah taraku sifah falam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhurnya Nabi Muhammad dari Adam sampai ayahnya dan ibunya. Dijaga dari apa? Dijaga dari tarokus sifah, tidak ada yang berbuat zina. Leluhur Kanjeng Nabi yang saya sebutkan namanya tadi, tidak ada yang berbuat. Mbak jenengan dijaga betul? Jawab, kamu jawab. Jenengan mbak dijamin betul? Enggak dijamin. Nabi Muhammad dijamin, mbah-mbahnya dan Nabi Adam sampai bapak ibunya tidak ada yang pernah berbuat zina. Kenapa? Karena Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Nabi Adam, terus turun-temurun melalui anak cucunya sampai pada Syekh Abdul Muttalib, mukanya terang, pindah ke anaknya Syekh Abdullah, mukanya terang padam, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Saratun sarah quwwati fi asariri ghururihimul bahiyah wa badaru badruhu fi jabini jaddi Abdul Muttalib ibni Abdillah atirillahumma qabrahul karim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ini namanya Maulid Nabi namanya ini. Bukan usah bawa bendera ini bukan usah. Saratun sarah nurun nubuwah, nur kenabian, nur Muhammad mengalir dari Adam sampai Syekh Abdul Muttalib, mukanya terang padam, pindah ke Syekh Abdullah, mukanya padam, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Famulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Lahir Nabi Muhammad bagaikan bulan purnama sallallahu alaihi. Waktu Kanjeng Nabi lahir, rumahnya Siti Aminah padam, belum ada listrik waktu itu. Abu Lahab dari kejauhan melihat. Abu Lahab itu pamannya Kanjeng Nabi tapi lain ibu, sedulurnya Syekh Abdullah tapi lain ibu, anak Abdul Muttalib sama. Melihat ada rumahnya Aminah padam, nyuruh budaknya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Coba Suwaibah, lihat rumahnya Aminah ada apa? Padam apa itu? Suwaibah berangkat, tidak lama kembali, lapor ya Ami, majikan lapor, Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari bayi itulah datangnya sinar, dari mukanya bayi itulah datangnya terang benderang di rumahnya Aminah. Suwaibah, kata Abu Lahab, mulai sekarang kamu bukan budak, saya bebaskan, saya gembira, lahir Muhammad saya gembira, kamu saya bebaskan, bukan budak, orang merdeka sama dengan saya, sama dengan kita. Itu nanti di akhirat Abu Lahab masuk neraka karena kafir gih. Tapi setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka. Selasa dimasukkan lagi. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin diangkat lagi selama-lamanya. Gitu. Selamanya. Senin dikeluarkan. Selasa masukkan lagi sampai Ahad. Senin selama-lamanya. Idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Abu Lahab sudah dinas oleh Al-Quran pasti masuk neraka. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu, tapi ata annahu fi yaumil itsnain daiman, setiap hari Senin selamanya yukhaffafu anhu, dikeluarkan dari neraka selamanya itu. Kenapa? Lisururi bi ahmada, karena gembira lahirnya Nabi Muhammad. Famadzannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka seperti apa pahalanya orang mantingan, orang mantingan yang selalu baca maulid. Malam Jumat baca maulid, akikah
maulid. Omai dadi maulid. Anaknya orang sing lamar maulid. Mana pangkatnya munggah maulid. DPR dadi maulid. Masya Allah. Al-Quran bukan hanya dibaca, maulid Nabi bukan hanya diperingati, tapi harus diteladani. Apanya? Akhlaknya Rasulullah SAW. Quran tidak pernah memuji Muhammad ganteng, padahal Nabi Muhammad ganteng, gak ada di Qurannya. Muhammad pinter, gak ada di Qurannya. Muhammad hebat, gak ada di Qurannya. Yang ada, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh Muhammad kamu berakhlak mulia. Ganteng, pinter, lincah, sukses, hebat, gak disebut. Nah sekarang kalau di Mantingan ada orang pinter, insinyur, SH, dokter Andes, pinter kan ge? Pinternya ganteng, gagah, pinter, mulutnya jelek. Kalau tonggo suka tukaran, menghina orang rendah, orang kecil dihina, seneng buatan panjenengan. Jelas. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabatnya Mantingan Ngawi tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Akhlak. Ada orang mau ke Mantingan, Badin Putih Mas mau ke Mantingan, orang Mantingan baik-baik tidak ya? Bukan agamanya apa ya? Enggak, katanya enggak. Orangnya baik-baik tidak ya? Oh baik-baik, saya pernah ke sana sholat Jumat, dompet saya ketinggalan di tempat wudhu, rong dino masih utuh. Oh orang Mantingan, Masya Allah. Ojo sebaliknya apa? Ojo balik tembus di Mas, balik Mantingan. Gimana orangnya baik-baik, Masya Allah. Ngati-hati maling kabin aku nih. Sama amal. Jatuh nggak nama Mantingan? Jatuh nggak? Agamanya Islam semua, NU semua, tapi tidak aman. Banyak maling, banyak copet, banyak jambret, banyak penipu, banyak calo. Namanya jatuh. Makanya mengangkat derajat masyarakat akhlakul karimah. Itu contoh kecil, contoh besar. Negara Afghanistan, dengan nama negara itu 100% Muslim. Siji wae ora ono non Muslim. 97% ahli sunnah wal jamaah. Madhabnya Hanafi, Thariqah Naqsyabandiyah. 3% Syiah. Perang saudara, paten-patenan, bom-boman sudah 24 tahun. Bom meledak di pasar, di madrasah, di kantor, di jalan, di masjid lagi sholat Jumat, 800 orang mati, lagi maulid Nabi dibom. Presidennya hafal Quran, Profesor Burhanuddin Rabbani dibunuh. Kafir, kata Taliban, kafir antek Amerika. Padahal hafal Quran, orang hafal Quran. Pernah ke Jakarta saya temuin, pernah. Ada perempuan nyanyi dibunuh. Perempuan nyanyi haram. Oh jadi nyanyi haram, membunuh gak haram. Sampai sekarang boten aman, negara itu boten aman. Islam kabeh padahal panjenengan pengen mereka boten. Jalan-jalan yuk ke sana, jalan-jalan bawa cucu yuk, libur sekolah mereka yuk. Nah ini akhlak bukan agama. Suwang Suli pun Jepang, agamanya namanya Shinto, bukan Islam, bukan Kristen, bukan Buddha, bukan Hindu. Pokoknya memiliki agamanya Darmo Gandul satu Darmo lah. Botoloco sambilun subut ye. Kaharingan kapitayan, sudah wiwitan karuhunan, parpalin, pangestu. Nah Jepang itu agamanya Shinto, tapi tidak ada copet, tidak ada jambret, boten wonten calo, tertib. Di ibu kota Tokyo semono rame ini boten wonten polisi jaga jalan, supir tertib dewe-dewe. Waktu main sepak bola main di Doha Qatar, ribuan anak Jepang nonton, bubar, bekas tempat duduknya penonton Jepang bersih, satu helai sampah pun gak ada. Coba orang Jepang ramah, walaupun kawan. Saya udah 4 kali terakhir meresmikan masjid di Aribaka, kota Aribaka, Masjid At-Taqwa Nahdlatul Ulama, saya resmikan. Aman, tidak ada pejabat korupsi, bukan takut neraka. Orang ngerti neraka, orang Jepang orang ngerti rokok, tapi nggak ada yang korupsi. Apa? Malu. Kalau ketahuan, saya malu, istri malu, anak malu, mantu malu, ponakan. Coba itu orang Jepang. Pengen berkompeten, ingin gak kesana jalan-jalan. Bukan Islam, bukan Islam beda. Jadi martabatnya negara atau umat itu adalah tergantung akhlaknya. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat. 6 ormas NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Wasliyah, Syarikat Islam berangkat ke sana 22 jam. Jakarta, Dubai, Aljazair, Tembakto, ibu kotanya namanya. Di kota Tembakto, Mali, tidak ada rumah dikunci, tidak ada jendela ditutup.
sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Kira-kira kalau di mantingan sepeda motor ning latar kuncinya masih gantung, terus mending Islam kami bedal, ahli sunnah kami bedal. Saya pernah pergi ke Australia tahun 2012, ceramah di 6 kota, Melbourne, Canberra, Brisbane, Adelaide, terakhir Sydney. Pada zuhur ceramah di masjid besar yang tadinya gereja dibeli orang Islam sampai asar. Bar asar tuh oleh-oleh, celana, kaos, oleh-oleh lah, kudung dari Sirkulo. Dapat 2 kardus, bawa ke hotel, beresin. Setelah beresin oleh-oleh, lupa HP di mana ya HP. Saya cari-cari nggak ada. Kasur tak wolak-walik betul wonten, pojok-pojok orang ono. Wah, silang. Gampang, besok pulang Jakarta, besok beli lagi di Jakarta. Saya akan tidur jam setengah 10, ada orang ketok pintu, saya buka, pegawai hotel, dan ada anak laki-laki 1 bawa HP saya. Ini HP-nya bapak ketinggalan di toko saya. Kira-kira ini mantingan, ini ono HP kiri nang warung piye kira-kira. Apa coba ya, besok coba ya, besok ya. Cuma malam ini coba, cuma malam ini nih. Rumah jangan dikunci, ayo coba. Jendela jangan tutup, sepeda motor nang latar, kuncinya tinggal, jangan nggak gantung. Ayo dicoba, iya ayo. Akhlak, itu akhlak namanya. Maka mari kita belajar sedikit demi sedikit meniru akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami, Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad shadiqul aqwal, selalu jujur, boten nate bohong. Selama hidupnya tidak pernah bohong satu kali pun Nabi Muhammad. Kalau pernah bohong sekali akan dilaknat oleh Allah. Ono sing ngomong, sing wajib sidik jujur Kanjeng Nabi, awake dhewe dudu nabi. Tadi sing wajib sidik Kanjeng Nabi Muhammad nabi, awake dhewe dudu nabi. Tadi kalau Nabi Muhammad wajib jujur dan beliau selamanya jujur, umatnya pun harus jujur, harus sidik. Begitu jujur hilang, minyak goreng hilang. Begitu jujur hilang, 8 triliun dari Kominfo hilang. Sekarang ini lagi ada hilang uang negara 300 triliun. Setriliun 1000 miliar, semiliar 1000 juta, sejuta 1000 ewu. 300 triliun yang gue tuku dawet ini lagi ada korupsi, lagi diusut, lagi diadili 300 bulan. Masya Allah, saya juga nggak mencari pemimpin malaikat orang juga salah belas buatan, tapi aja nemen-nemen ya Allah, aja nemen-nemen ya. 300 triliun bangkrut negara ini, bukan hanya rugi, bangkrut, bubar ekonomi negara ini. Nah, kenapa? Kehilangan sifat sidik. Boten usaha negara, rumah tangga, suami boten sidik, boten jujur, istri ribut, istri tidak sidik, suami. Kira-kira banyak mana suami apa istri yang sering tidak sidik? Jawab Pak, jawab Pak. Apa satu-satu saya tanya, satu-satu ya. Ini dulu ya, ini ya. Kira-kira banyak mana yang tidak jujur? Suami apa istri? Istri. Suami apa istri? Jadi dua-duanya nggak ada yang jujurin. Ayo belajar jujur. Suami jujur, istri jujur, anak jujur, mantu jujur. Siap? Masya Allah, enak pun jujur, enak, anteng, tuna, lali, nyenyak, tidurnya nyenyak, pulas. Kalau orang jujur, orang bohong nggak bisa tidur. Paham betul? Ibu jangan sampai bohong pada suami, suami jangan sampai. Tapi sering ya. Ya Allah, mari. Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad kalau janji tepat. Orang Cirebon, orang tempat saya Cirebon, ada orang pinjam uang ngomongnya 2 minggu, 2 tahun durung bayar. Teman-teman wonten? Ayo belajar jujur, belajar tepat janji wonten nggih. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah dengan sembunyi-sembunyi, dengan rasa takut. Sayyidina Abu Bakar kan, sawise 8 tahun Nabi Muhammad bisa pulang ke Mekah dengan membawa anak buah sahabat 12.000. Wong Mekah kaget,
Muhammad biyen melayu saka Mekah, saya kita ke Mekah diikuti 12. Besok pasti balas dendam. Besok Muhammad akan balas dendam. Orang Mekah sembunyi di rumah, kunci pintu, takut-takutan. Nabi Muhammad jam 9 pagi masuk kota Mekah. Al yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang, tidak ada balas dendam. Yang dulu pernah melempari batu sampai saya berdarah-darah, saya maafkan. Yang dulu membunuh Sayyidina Yasir, Sayyidah Sumayyah, saya maafkan. Yang dulu menjemur sahabat Bilal di padang pasir, saya maafkan. Yang dulu merantai sahabat Suhaib Ar-Rumi, saya maafkan. Tidak ada balas dendam. Orang Mekah keluar semua dari rumah, nyalami Kanjeng Nabi dengan mengatakan, bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim. Demi ayahku, demi ibuku, engkau orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang ayah, dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya? Langsung dipuji oleh Allah. Semuji Gusti Allah, bukan medsos. Semuji Gusti Allah. Fabima rahmatin minallahi limtalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu santun, kamu halus, kamu pemaaf, maka orang Mekah masuk Islam semuanya masuk Islam. Wa ra'aitan nas yadkhulun fi dinil afwaja. Kamu lihat orang berbondong-bondong masuk Islam karena simpati dengan akhlakmu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya kamu sombong, kasar, congkak, bawa pentung, sweeping, takbir, niscaya lan faddu min haulik, orang Mekah akan lari meninggalkan kamu. Tapi kamu santun, pemaaf, halus, sopan, maka